Halo semuanya, selamat datang kembali di Bermain Bola. Bareng kami berdua di sini, tempat kita bedah si kulit bundar sampai ke jahitan terdalamnya. Gue mau nanya nih ke kalian, kapan terakhir kali kalian ngerasa kalau sepak bola itu cuma soal 11 orang lawan 11 orang yang lari ngejar bola? Kalau jawaban kalian adalah tadi sore pas nonton Tarkam, oke, gue maklumin. Tapi kalau kita bicara level elit di tahun 2026 ini, man, you're looking at a chess match played by supercomputers. Dulu, pelatih-pelatih legendaris kayak si Alex atau Arsene Wenger mungkin cuma butuh feeling dan mata elang para pemandu bakat yang rela kehujanan di pinggir lapangan antah berantah. Tapi sekarang, kursi pelatih udah kayak meja trading saham. Hari ini kita bakal bahas tren yang lagi bikin banyak agen pemain keringat dingin. The rise of the algorithms. Kita bakal bedah gimana AI bukan cuma bantu nentuin arah tendangan sudut, tapi juga nentuin siapa pemain dari antah berantah yang bakal jadi the next big thing lewat hitungan matriks matematika. Apakah sepak bola bakal kehilangan jiwa manusianya karena terlalu bergantung sama data? Atau justru AI adalah asisten pelatih terbaik yang pernah ada? Jangan geser dulu, tetap di Bermain Bola, karena hari ini kita nggak cuma bahas taktik, tapi kita bahas kode di belakang gol. Let's kick it! Meja trading saham tadi, karena emang pergeseran dari sekedar intuisi manusia, atau ya feeling pelatih zaman dulu, ke analisis presisi yang berbasis AI ini, benar-benar lagi ngubah DNA sepak bola dari dalam banget. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari yang kejadian di atas lapangan hijau dulu deh. Gue sering dengar obrolan soal klub-klub gede yang sekarang tuh mulai bawa masuk orang-orang tech. Bukannya bawa mantan pemain buat jadi asisten pelatih, mereka malah rekrut ilmuwan komputer. Bener. Contohnya nih, ada kolaborasi antara Google DeepMind sama Liverpool FC yang ngelahirin sesuatu bernama Tactic AI. Lo bisa jelasin nggak sih seberapa dalam campur tangan mesin ini ke taktik di lapangan aslinya? Nah, taktik AI ini tuh salah satu tonggak sejarah paling menarik menurut gua ya. Untuk ngasih gambaran seberapa gilanya sistem ini, pas Liverpool uji coba taktik AI, mereka minta para ahli dan analis taktik manusia yang beneran pro buat nilai saran dari mesin ini. Oke, terus hasilnya? Hasilnya, para ahli ini lebih milih taktik tendangan sudut bikinan AI sebanyak 90% dibandingin taktik yang dibikin sama manusia. 90% persetujuan dari para profesional elit. 90%. Gila. Maksud gue, tendangan sudut itu kan momen yang super chaotic ya. Ada 20 pemain, numpuk di kotak penalti, saling dorong, bola melayang. Gimana caranya program komputer bisa nebak kekacauan kayak gitu dan ngasih instruksi yang lebih jago dari pelatih sekelas Klopp atau Arne Slot? Hal yang sangat menarik di sini adalah kekacauan itu justru jadi makanan empuk buat algoritma. Taktik AI ini nggak cuma ngerekam terus main tebak-tebakan. Dia pakai pendekatan spesifik yang namanya geometric deep learning. Geometric deep learning. Bahasa manusianya gimana tuh? Gini, coba lo bayangin AI ini nggak ngelihat pemain sebagai manusia berkostum bola. Dia merepresentasikan tiap pemain sebagai titik-titik bersinar di lapangan yang dalam istilah komputernya disebut nodes. Titik-titik doang. Iya, nodes. Terus, jarak dan interaksi antar pemain itu dihubungin sama garis imajiner yang kita sebut edges. Jadi ibaratnya AI ini ngelihat pemain di kotak penalti itu kayak rasi bintang di langit gitu ya? Atau jaring laba-laba digital? Nah, tepat. Analogi yang pas banget. Dan AI ini memetakan jaring laba-laba itu secara geometris. Dia nganalisis tinggi badan, arah lari, posisi. Terus, kejeniusan utamanya ada di pemanfaatan simetri lapangan. Maksudnya dia bisa ngeflip posisinya gitu? Betul. Model AI ini bisa muterbalikan situasi secara virtual, kiri ke kanan, atas ke bawah, buat nyimulasikan ratusan ribu kemungkinan pantulan bola cuma dalam hitungan detik. Dari situ, dia bisa prediksi akurat siapa yang bakal nerima bola pertama dan bakal ada tembakan atau enggak. Wah, kacau sih. Bahkan dia bisa ngasih saran ke pelatih. Kayak, kalau bek tengah lo digeser 1,5 langkah ke tiang dekat, probabilitas kebobolannya turun 40%. Ya kan? Apalagi Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, Meksiko. Ini kan pesertanya nambah jadi 48 tim. FIFA pasti ikutan dong. Jelas, mereka nggak mau ketinggalan. Buat Piala Dunia 2026 ini, FIFA ngeluncurin inovasi yang namanya Football AI Pro buat ke-48 tim peserta. Dan ini bukan cuma alat buat muter ulang video. Ini asisten pelatih, AI generatif. Oh, yang udah dilatih pakai data miliaran itu ya? Benar.
Dia bisa ngasih visualisasi 3 dimensi, teks analisis, dan potongan grafik instan ke semua tim. Jadi, tim dari negara berkembang yang mungkin nggak punya budget puluhan juta dolar buat nyewa analis data, sekarang punya akses insight yang levelnya sama rata dengan negara gede kayak Perancis. Meratakan lapangan bermain lah ya. Betul? Oke, itu dari sisi pelatih. Tapi buat gue yang nonton di TV nih bakal kerasa bedanya nggak sih secara visual? Pasti. Pengalaman lo nonton bakal dirombak total. FIFA sekarang pakai AI buat bikin avatar 3D tiap pemain. Proses scanningnya itu sekarang cuma butuh 1 detik aja. Ini yang bikin keputusan offside semi-otomatis jauh lebih presisi. Jadi kita nggak usah nungguin wasit narik garis putus-putus manual yang bikin ngantuk itu lagi ya. Udah nggak ada lagi tuh nunggu 5 menit buat ngecek VAR. Terus ada lagi inovasi referee view. Wasit bakal pakai kamera dan AI dipakai buat stabilisasi videonya secara real time. Jadi pas wasit lari kencang, layar TV lo nggak bakal goyang-goyang, mulus kayak film action. Gokil, dapat point of view dari tengah lapangan. Tapi tunggu deh, dari mana semua data ajaib ini datungnya? Buat ngelatih AI secerdas itu pasti butuh pasokan data mentah yang gila-gilaan per detiknya. Nah, ini inti dari revolusinya. Datanya diekstrak real time sama platform analitik elit. Misalnya, ada yang namanya Hoodle StatsBomb. Dulu, statistik itu kan cuma nyatet siapa yang ngoper, siapa yang nekel. Sekarang, StatsBomb bisa nyatet sampai 3.400 peristiwa cuma dalam satu pertandingan 90 menit. 3.400, itu hampir tiap hitungan detik ada data masuk loh. Ya, dan bukan data biasa. Mereka ngukur metrik eksklusif kayak tekanan lawan. Jadi AI ngukur seberapa dekat lawan, sudut tekanannya dari mana, postur tubuh penerima bola kayak gimana. Dan yang lebih revolusioner lagi, platform kayak Skill Corner. Ini yang apa tuh? Dulu kan buat dapet data pemain sedetil itu, mereka harus pakai alat semacam sports bra yang ada pelacak GPS-nya di punggung. Oh iya, yang kalau mereka buka baju pas selebrasi sering kelihatan itu kan? Betul, rompi hitam itu. Tapi dengan Skill Corner, alat fisik kayak gitu perlahan udah nggak dibutuhin lagi. Mereka pakai teknologi yang namanya computer vision. Gimana tuh cara kerjanya? Tanpa sensor bisa tahu pergerakan? Singkatnya gini, layar TV itu kan datar 2 dimensi. Komputer zaman dulu cuma ngelihat itu sebagai kumpulan piksel. Tapi computer vision ini pakai AI yang ngajarin dirinya sendiri buat paham kedalaman ruang, persis kayak mata manusia. Oh, jadi cuma dari video siaran TV biasa? Tepat, cuma nonton siaran, terus dia ekstrak sendiri koordinatnya. Dia bisa ngitung, oh jarak pundak Messi ke lutut bek ini persis 1,2 meter. Terus dia ngalkulasi kecepatan lari cuma dari pergeseran piksel di layar. Instan, tanpa satupun sensor nempel di kulit pemain. Dan ini ngebawa kita ke era Moneyball versi 2.0. Wah, ini bagian favorit gue nih. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Gue selalu merhatiin Brighton and Hove Albion di Premier League. Dompet mereka kan kecil dibanding City atau Chelsea. Tapi kok mereka selalu bisa nemuin pemain dari antah berantah, beli murah, mainnya jago banget. Rahasia scouting mereka apa sih? Rahasianya tuh jelas bukan keberuntungan. Pemilik klub mereka, Tony Bloom, punya algoritma rahasia lewat perusahaan yang namanya Star Lizard. Star Lizard inilah otak transfer Brighton. Mereka nggak peduli reputasi agen atau video highlights di YouTube. Murni data ya? Murni data yang klub lain nggak bisa lihat. Contoh paling nyata tuh Kaoru Mitoma. Pas klub besar rebutan pemain sayap mahal, Brighton pakai data mereka dan dapat Mitoma cuma dengan harga 3 juta pounds. Terus yang paling gila, Moises Caicedo. Oh, ini yang dijual ke Chelsea mahal banget itu ya? Betul. Algoritma nyaranin beli Caicedo 4,5 juta pounds. Terus mereka poles di bawah sistem data, dan boom, dijual 115 juta pounds. Margin cuan yang murni dari efisiensi mesin analitik. CEO mana yang nggak nangis bahagia lihat cuan segitu? Tapi gue dengar algoritma Star Lizard ini juga bikin konsep yang namanya Justice Table, tabel keadilan. Ini maksudnya apa nih? Mengukur kesialan pakai matematika? Konsep Justice Table atau klasimen berdasarkan expected points atau XPTs ini ngebantu manajemen buat misahin emosi dari fakta. Gimana tuh contohnya? Sering kan tim main bagus, dominasi, nendang 20 kali, tapi kalah 1-0 gara-gara serangan balik yang beruntung. Kalau pelatih tradisional, kalah beruntung pasti langsung dipecat. Karena fans pasti udah ngamuk, minta ganti. Betul.
Tapi XPTES ngubah itu. Ibaratnya tuh kayak kita ngelihat rapor sekolah anak dari proses belajar hariannya, bukan cuma nilai ujian akhirnya yang mungkin jelek gara-gara dia lagi demam, gitu kan? Analogi yang pas banget. AI ngitung probabilitas matematis dari kualitas peluang. Dia bilang ke klub, secara kualitas main, lu harusnya menang loh. Kejadian nyapa di musim 2020, Brighton finish di peringkat 16. Dekat banget sama degradasi. Pasti publik minta pelatihnya dipecat tuh. Jelas panik. Tapi data XP Smithy Star Lizard ngasih tahu kalau murni dari kualitas main, Brighton harusnya finish di peringkat 5. Itu adalah kesialan terbesar yang pernah kecatat dalam sejarah data Premier League. Karena manajemen percaya sama angka rapor itu, mereka nggak pecat pelatihnya. Dan ya, terbukti di musim berikutnya mereka sukses besar. Berani banget ya manajemennya nahan ego. Tapi soal scouting nih, AI zaman sekarang emangnya bisa nyari pemain dari belahan dunia beda? Kan susah ngebandingin statistik Liga Ekuador yang pelan sama Premier League yang super cepat. Nah, disinilah bedanya pemandu bakat manusia sama predictive scouting dari platform kayak Holochip atau iScout. Kalau manusia cuma lihat statistik masa lalu, AI dari Holochip ini bisa bikin simulasi masa depan. Oh, dia bisa ngebayangin pemainnya main di liga lain. Tepat! AI ngambil data pemain Ekuador tadi terus nyimulasiin. Gimana kalau dia main di Inggris yang dingin, dengan formasi 4-3-3 dan pressing tinggi. Mesin ini ngebandingin biomekaniknya sama ribuan data historis pemain lain yang pernah pindah liga kayak gitu. Bahkan bisa prediksi resiko cederanya. Ngurangin risiko beli pemain gagal atau flop ya? Sangat ngurangin. Tapi ngomong-ngomong soal nyari pemain, ada satu inovasi yang bikin gue optimis soal demokratisasi sepak bola. Aplikasi Cuju. Ini aplikasi HP biasa kan? Tapi kok bisa sampai ngebantu anak di pelosok direkrut? Cuju ini revolusioner banget buat masalah akses. Jutaan anak berbakat di pedalaman Afrika atau Brasil itu kan nggak pernah kelacak karena klub Eropa males ngirim scout ke sana. Kemahalan. Terus dengan Cuju ini gimana? Anak-anak ini cuma butuh dua hal, bola sama smartphone. Mereka ngerekam diri sendiri pas lagi lari, muter, ngoper, sesuai instruksi aplikasi. Cuma pakai kamera HP, nggak usah sensor internet macem-macem. Nggak perlu sama sekali. Computer vision yang kita bahas tadi, itu kerja di dalam aplikasinya. Dia otomatis nganalisis gerakan dan ngasih skor objektif. Skor ini masuk papan peringkat global. Ada kisah nyata soal Marcela. Dia dari daerah terpinggirkan di Brasil, nggak ada scout yang datang. Tapi dia rekam pakai Cuju, AI ngasih skor tinggi, datanya masuk akademi, dan dia langsung direkrut tim wanita raksasa Corinthians. Wah, merinding gue. Murni cuma dari aplikasi gratis, bisa dapat visibilitas sekelas itu. Betul. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, teknologi kayak Cuju ini ngebantu banget ngurangin bias manusia. Pemandu bakat kan sering bias milih pemain dari fisik atau reputasinya doang. Dengan AI, murni performa yang bicara. Munculkan satu pertanyaan penting soal etika. Dan ini lagi panas-panasnya dibahas. Kita mulai dari privasi biometrik. Tadi kan sempat kita bahas alat pelacak kayak Catapult atau GPS Sports. Yang rompi hitam tadi ya? Iya, rompi itu melacak detak jantung, kelelahan otot mikroskopis, sampai probabilitas robek ligamen otot dalam 3 minggu ke depan. Loh, bukannya bagus buat kesehatan pemain? Biar nggak cedera parah? Medisnya bagus. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya data sensitif ini? Oh, Bayangin pemain lagi di ujung kontrak, mau minta naik gaji. Terus klub lihat dashboard AI dan algoritmanya bilang pemain ini bakal cedera lutut permanen 2 tahun lagi. Padahal sekarang dia sehat walafiat. klub bisa pakai alasan itu buat neken gajinya dong. Atau malah batalin sepihak secara diam-diam. Karir atlet bisa hancur sebelum waktunya cuma karena ramalan sebuah software. Wah, parah sih itu. Terus soal bias gimana? Tadi kan lo bilang AI ngurangin bias manusia, tapi bukannya AI juga belajar dari data yang dibikin sama manusia? Nah itu paradoksnya. AI ini dilatih pakai data historis. Kalau datanya misalnya lebih banyak ngerekam pemain pria asal Eropa Barat, AI bakal anggap gaya main mereka sebagai standar emas. Pas AI disuruh nilai pemain dari Afrika atau pesepak bola wanita yang biomekaniknya beda, skor mereka otomatis rendah. Jadi malah melanggengkan diskriminasi sistemik ya, tapi berlindung di balik kedok algoritma objektif. Tepat sekali. Dan ancaman yang nggak kalah ngeri itu monopoli data. Teknologi secanggih ini butuh modal besar. Klub yang disokong dana abadi negara kayak Manchester City atau PSG bisa beli server tercanggih dan analis MIT. Ini merusak keseimbangan kompetisi. Yang kaya makin pinter, yang miskin makin ketinggalan.
Make sense. Dan satu lagi yang kepikiran, kalau misal AI-nya ngaco, siapa yang tanggung jawab? Itu masalah akuntabilitas. Kalau taktik AI nyaranin taktik di final Piala Dunia, pelatih morot, terus ternyata kalah, siapa yang disalahin? Pelatihnya atau programmernya? Bener juga. Wilayah hukum kita masih buta banget soal ini. Ngomong-ngomong soal masa depan, ini ngebawa gue ke satu pikiran provokatif. Skenario soal atlet yang terkuantifikasi secara hiper. Bayangin kalau data detak jantung atau tingkat stres pemain pas mau nendang penalti disiarkan real time ke TV. Dan dijual ke perusahaan judi olahraga? Nah, penonton di rumah bisa taruhan detik itu juga berdasarkan grafik stres si pemain. Gila nggak tuh? Itu udah mulai kejadian komersialisasinya. Kalau metrik penderitaan mental pemain cuma dijadiin komoditas taruhan, martabat manusia mereka ya direduksi jadi angka aja. Dan apakah tahu probabilitas seri 98% bakal ngebunuh keajaiban bola itu sendiri? Wah, nggak kerasa ya kita udah bedah cukup dalam soal gimana otak digital mulai mengacak-acak cara tim-tim besar belanja pemain. Satu hal yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah data mungkin bisa ngasih tahu kita siapa pemain yang paling efisien di lapangan. Tapi data nggak akan pernah bisa ngukur besarnya hati seorang pemain pas lagi tertinggal di menit ke-90. Algoritma bisa nemuin bakat, tapi mentalitas tetap dibentuk di lapangan, bukan di barisan kode komputer. Gue jadi penasaran sama pendapat kalian. Apakah kalian tim yang setuju kalau sepak bola modern harus 100% pakai data biar makin presisi? Atau kalian justru kangen masa-masa di mana rekrutmen pemain itu murni soal insting dan sedikit keberuntungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin atau nonton pembedahan sumber kita sampai habis. Dan share ke teman-teman kalian yang ngakunya paling paham bola tapi belum tahu soal revolusi AI ini. Kami berdua pamit undur diri, tetap dukung tim kesayangan kalian karena di akhir hari sepak bola tetaplah soal emosi, bukan sekedar angka di atas kertas. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, hanya di Bermain Bola. Ciao!